Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Telaah Kurikulum Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Garvin Brili Anugrah Silamusong, dan teman-teman saya Saya Angel Sylvia Panjaitan. Saya Diva Angelika Amanda Batubara. Saya Gibisa Gina Sombin. Di dalam kesempatan ini, kami akan membahas RPP yang telah kami buat. Yang pertama akan dibawakan oleh saya. Baiklah, di dalam RPP yang telah kami buat, kami membuat petunjuk bagi guru dan bagi siswa, di mana adanya petunjuk bagi guru dan bagi siswa di dalam RPP bertujuan untuk mengefektifkan pembelajaran. Terlebih lagi, RPP yang kami buat merupakan RPP yang berisi materi dasar pada kimia, di mana materi ini akan mencakup pada materi yang lebih kompleks nantinya. Maka, pentingnya ada peraturan ini agar siswa benar-benar memahami serta dapat mengefektifkan pembelajaran, di mana terdapat petunjuk-petunjuk bagi siswa seperti yang ditertera. Contoh kecilnya, membaca tujuan dari pembelajaran yang akan dipelajari, membaca petunjuk pembelajaran yang tertera pada modul yang akan dipelajari. Kemudian, ada petunjuk-petunjuk bagi guru, di mana contoh kecilnya ialah membantu siswa dalam merencanakan proses pembelajaran dan membantu siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas latihan pada tahap belajar. Berikutnya, di dalam RPP yang kami buat, terdapat kompetensi inti, di mana kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh semua peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Seperti pada RPP yang telah kami buat, terdapat 3 kompetensi inti pada materi kali ini, yaitu kompetensi inti 1, 2, dan 3, yang mencakup pada terbentuknya sikap, terbentuknya kognitif, dan terbentuknya kemandirian dalam berperilaku. Kompetensi ini tentu saja harus didukung dengan kompetensi-kompetensi di bawahnya yang disebut kompetensi dasar, seperti yang telah kami sajikan di layar. Kompetensi dasar yang kami buat memiliki 3 poin sesuai dengan banyaknya kompetensi inti dan memiliki total 6 kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar yang kami buat mencakup ke dalam kemampuan siswa dalam mengelola, mengerti, memahami, serta merealisasikan dalam kehidupan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diva. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kami gunakan pada RPP yang telah kami buat. Nah, materi yang kami gunakan ialah hukum dasar kimia, di mana di sini kami mencantumkan beberapa submateri seperti hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume ataupun hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Nah, pada setiap submaterinya kami menjelaskan secara singkat sejarah dari setiap submaterinya. Di sini juga kami menyertakan pernyataan dari setiap hukum-hukum dasar kimia. Pada setiap submateri, kami membuat contoh soal. Contoh soal ini merupakan pemahaman pada materi yang kami buat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu mengenai rangkuman dari setiap submateri yang telah kami jelaskan dengan judul besar Dasar Ilmu Kimia. Nah, pada kesimpulan hukum kekekalan massa, di mana dalam reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini selalu tetap. Yang kedua, hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk senyawa selalu tetap dan tidak bergantung pada cara pembentukan ataupun sumber senyawa tersebut. Dan yang ketiga, ada hukum perbandingan volume,
di mana jika diukur pada suhu dan tekanan sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir ada hukum Avogadro, dengan pada suhu dan tekanan sama, tetap semua gas apapun yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Baiklah, kami juga menetapkan beberapa 25 contoh soal evaluasi, yang dimana 20 soal pilihan berganda dengan 5 esai. Pada setiap materi yang kami masukkan, yaitu mencangkum dari sub-sub materi yang sudah kami jelaskan, yaitu mengenai hukum kekekalan massa seperti hukum Lavoisier, ada juga hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Joseph Louis Peirce, ada juga hukum perbandingan berganda yang ditemukan oleh John Dalton, dan juga hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, pada setiap soal yang kami tetapkan ini bertujuan untuk membantu peserta didik untuk lebih memahami materi dasar ilmu kimia dengan mengerjakan beberapa soal evaluasi. Dari submateri yang kami sudah jelaskan ini, setiap soal ini memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Ada yang merupakan pengerjaan pensoal dengan perjumlahan, ada juga yang merupakan soal mengenai materi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gaby. Di dalam RPP kami ini, kami telah mencantumkan glosarium, dan di mana glosarium ini adalah kumpulan daftar kata atau istilah penting yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Glosarium ini berisi tentang penjelasan konsep yang relevan dengan bidang ilmu atau kegiatan yang tertentu. Tujuan glosarium ini untuk membantu pembaca memahami kata atau istilah yang digunakan oleh penulis dalam karyanya. Contohnya seperti asumsi, yang dimana asumsi ini adalah dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi RPP kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami presentasi RPP yang telah kami sajikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.